Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sistem persamaan linier mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu tentang bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel. Yaitu yang pertama ini, persamaan pertamanya A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan keduanya A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 itu merupakan elemen bilangan real dengan X, Y, Z itu suatu variabel, ya. A, B, C, D itu suatu bilangan real. Nah, untuk menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 3 variabel dapat menggunakan beberapa metode. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode substitusi dan kedua itu adalah metode gabungan eliminasi dan substitusi. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 2A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. 3A tambah 2B kurang 3C sama dengan 17. 2A kurang 2B tambah C sama dengan negatif 21. Jadi kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Pertama-tama kita memberikan nama pada masing-masing persamaan berikut. Ya, misalnya yang ini itu adalah persamaan pertama, ini itu adalah persamaan kedua, dan yang ini itu adalah persamaan ketiga. Nah, di sini kita akan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Caranya, kita tentukan dulu variabel yang mana yang akan kita eliminasi. Setelah kita menentukan variabel mana yang kita mau eliminasi, baru kita memilih 2 persamaan di antara 3 persamaan ini. Jadi kita pilih misalnya persamaan pertama dengan kedua. Jadi kita tentukan dulu variabel mana yang mau dieliminasi. Misalkan sini kita eliminasi variabel A. Jadi kita eliminasi variabel A pada persamaan 1 dan 2. Ya. Jadi kita tulis ulang dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. 2A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. 3A tambah 2B kurang 3C sama dengan 17. Karena kita mau eliminasi variabel A, maka kita lihat koefisien A. Persamaan pertamanya itu 2, persamaan keduanya itu adalah 3. Maka kita kalikan suatu bilangan ke persamaan pertama dan kedua sehingga koefisien A-nya sama. Maka di sini persamaan pertamanya kita kalikan 3, persamaan keduanya itu kita kalikan 2. Nah, ini dikalikan 3 berarti 2A kali 3 itu berarti 6A. Negatif B kali 3 itu negatif 3B. 2C kali 3 itu 6C. Negatif 17 kali 3 itu negatif 51. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya persamaan kedua, 3A tambah 2B kurang 3C sama dengan 17 dikalikan 2. Berarti masing-masing sukunya ini kalikan 2. Jadi 3A kali 2 itu 6A. 2B kali 2 itu 4B. Negatif 3C kali 2 itu negatif 6C.
17 kali 2, 34. Hasilnya di sini. Nah, kita lihat di sini koefisien A sudah sama-sama 6 dan tandanya sama. Tandanya sama itu sama-sama positif. Maka supaya di sini menjadi 0, maka kedua ruas ini kita kurangkan. Ya, 6A kurang 6A itu 0, negatif 3B kurang 4B berarti negatif 7B. 6C kurang negatif berarti jadi tambah, jadi 6C tambah 6C berarti 12C. Negatif 51 kurang 34 berarti negatif 85. Nah, andaikan ini persamaan keempat. Nah, selanjutnya tadi sudah persamaan 1 dan 2 dengan eliminasi A. Langkah berikutnya kita masih tetap eliminasi variabel A, namun kita memilih dua persamaan selain 1 dan 2. Berarti boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3. Ya, supaya lebih mudah kita lihat di sini. Nih, sama-sama 2 koefisiennya, maka kita ambil 1 dan 3. Ya, jadi eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 3. Ya, boleh juga kita ambil 2 dan 3 boleh. Ya. Nah, kita tulis ulang dulu persamaan satunya. Persamaan 3. Kita lihat di sini koefisien A-nya sudah sama-sama 2 dan tandanya juga sama-sama positif. Maka kita langsung kurangkan. 2A kurang 2A itu 0, negatif B kurang negatif berarti jadi tambah 2B. Jadi negatif 1B tambah 2B berarti positif B. 2C kurang C berarti 1C berarti C. Negatif 17 kurang negatif berarti jadi tambah 21 berarti 4. Ya, hasilnya B tambah C sama dengan 4. Andaikan ini persamaan 5. Nah, perhatikan persamaan 4 dan 5 ini sama-sama variabel B dan variabel C. Maka persamaan 4 dan 5 ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Maka kita menggunakan penyelesaian pada sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat, tadi kita menggunakan metode gabungan. Maka di sini kita masih menggunakan metode gabungan. Jadi kita eliminasi variabel B dari persamaan 4 dan 5. Nah, kita tulis dulu persamaan 4-nya, persamaan 5-nya. Tadi dieliminasi B. Maka kita perhatikan koefisien B. Sini negatif 7, sini 1. Maka kita kalikan suatu bilangan supaya koefisiennya sama walaupun tandanya berbeda tidak masalah. Ya, maka yang ini kita kalikan 1, ini kalikan 7. Nah, ini samaan yang di atas kali 1 ya berarti tetap negatif 7B tambah 12C sama dengan negatif 85. Ini kali 7 berarti B kali 7 itu B, C kali 7 7C, 4 kali 7 28. Nah, kita lihat di sini sudah sama-sama koefisien 7, hanya tandanya berbeda. Di sini negatif, sini positif. Kalau tandanya berbeda, maka kita tambah, ya. Negatif 7B tambah positif 7B berarti 0. 12C tambah 7C berarti 19C. Negatif 85 tambah 28 berarti negatif 57. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 19 sehingga menghasilkan C sama dengan negatif 3. Ini kita dapat C-nya negatif 3. Nah, untuk C sama dengan negatif 3 kita bisa substitusi ke persamaan 4 atau persamaan 5. Maka kita substitusi supaya lebih mudahnya ke persamaan 5. Sehingga kita tulis ulang dulu persamaan 5-nya. B tambah C sama dengan 4. Ganti C-nya negatif 3. Berarti B tambah negatif 3 sama dengan 4. Ini berarti kedua ruas kita tambahkan 3 sehingga sebelah kirinya menjadi sisa B, sebelah kanannya 4 tambah 3 berarti 7. Jadi B nya sama dengan 7. Jadi kita sudah dapat nilai B dengan nilai C.
tinggal mencari nilai A. Nah, setelah kita dapat nilai dua variabel, maka tinggal kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3. Bisa dipilih salah satu. Di sini kita substitusi ke persamaan 3. Kita tulis ulang persamaan 3-nya, 2A kurang 2B tambah C sama dengan negatif 21. Kita ganti nilai B dengan nilai C-nya, sehingga 2A kurang 2 kali 7 tambah negatif 3 sama dengan negatif 21. Nah, ini kita kali masuk nih. Negatif 2 kali 7 berarti negatif 14. Ini positif kali negatif berarti negatif. Biasanya 2A kurang 14 kurang 3 sama dengan negatif 21. Nah, ini negatif 14 kurang 3 itu negatif 17. Pindah ke kanan berarti jadi positif, sehingga 2A sama dengan negatif 21 tambah 17. Ini negatif 21 tambah 17 berarti negatif 4. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga menghasilkan A-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapat nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi tadi yang diminta itu adalah himpunan penyelesaian. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan berurutan A, B, C, yaitu negatif 2, 7, negatif 3. Tuh. Itu contoh soal pertama menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kita lihat contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari A tambah 2B tambah 2C sama dengan 5, 3A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 4, 2A tambah B kurang C sama dengan 15. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita beri nama dulu masing-masing persamaan ini. Misalkan ini adalah persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Di sini kita menggunakan metode substitusi. Maka pertama-tama kita pilih salah satu persamaan ini untuk kita ubah menjadi A sama dengan, atau B sama dengan, atau C sama dengan. Di sini kita ubah persamaan pertama. Jadi dari persamaan pertama diperoleh. Nah, perhatikan persamaan pertama, kita tulis ulang. Nah, di sini yang koefisien dari masing-masing variabel itu 1 itu adalah A, sehingga kita mengubah menjadi A sama dengan. Jadi, A sama dengan ini masing-masing yang selain A, ya, pindah ruas ke kanan, yang jadi A sama dengan 5 kurang 2B kurang 2C. Andaikan ini persamaan 4. Nah, tadi yang kita rubah itu adalah persamaan pertama, ya, persamaan pertama yang dirubah. Maka persamaan 4 ini kita substitusi masing-masing ke persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, pertama-tama kita substitusi ke persamaan 2. Jadi persamaan 4 disubstitusi ke persamaan 2. Kita tulis ulang dulu persamaan 2-nya. 3A kurang B tambah 2C sama dengan negatif 4. A-nya kita ganti. Nih, 5 kurang 2B kurang 2C. Berarti 3 kali 5 kurang 2B kurang 2C. Ini tetap negatif B. Ini 2C sama dengan negatif 4. Ini kali masuk nih. 3 kali 5 itu 15. 3 kali negatif 2B itu negatif 6B. 3 kali negatif 2C itu negatif 6C. 15 kurang 6B kurang 6C kurang B tambah 2C sama dengan negatif 4. Perhatikan nih, 6B dengan B negatif 6 kurang 1 berarti negatif 7. Ini juga C. Negatif 6 tambah 2 berarti negatif 4. Nah, 15 pindah ruas berarti menjadi negatif 4 kurang 15, sehingga menghasilkan negatif 7B kurang 4C sama dengan negatif 19. Nah, ini ada negatifnya semua. Supaya lebih bagusnya,
Ini semua ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menghasilkan 7B tambah 4C sama dengan 19. Nah, andaikan ini persamaan 5. Nah, sekarang persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 3 lagi. Kita tulis ulang persamaan 3. 2A tambah B kurang C sama dengan 15. Kita ganti A-nya. Ya, 2 kali 5 kurang 2B kurang 2C tambah B kurang C sama dengan 15. Kita kali masuk. 2 kali 5 10. 2 kali negatif 2B itu negatif 4B. 2 kali negatif 2C itu negatif 4C. Jadi 10 kurang 4B kurang 4C tambah B kurang C sama dengan 15. Perhatikan ini. Negatif 4B tambah 1B berarti negatif 3B. Ini negatif 4C kurang 1C berarti negatif 5C. 10 pindah ruas berarti menjadi 15 kurang 10 berarti jadi 5. Sehingga hasilnya negatif 3B kurang 5C sama dengan 5. Ini kedua ruas kita kalikan negatif 1, sehingga menghasilkan 3B tambah 5C sama dengan negatif 5. Ini persamaan 6. Perhatikan persamaan 5 dan persamaan 6. Ya, masing-masing memiliki variabel B dan C, sehingga persamaan 5 dan 6 ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, kita tulis ulang persamaan 5 dan persamaan 6-nya. Ini sistem persamaan linear 2 variabel. Tadi kita menggunakan metode substitusi, maka kita pilih salah satu persamaan ini untuk kita rubah. Boleh persamaan 5, boleh persamaan 6. Ya, di sini kita rubah persamaan 6. Ini dari persamaan 6 kita peroleh, jadi kita tulis ulang dulu. 3B tambah 5C sama dengan negatif 5. Jadi kalau 5C berarti ini pindah ruas, jadi negatif 5 kurang 3B. Ya, 5C sama dengan negatif 5 kurang 3B. Kedua ruas dibagikan 5, sehingga menghasilkan C sama dengan negatif 5 kurang 3B bagi 5. Ini andaikan persamaan 7. Nah, yang kita rubah tadi itu adalah persamaan 6. Maka persamaan 7 ini kita substitusi ke persamaan 5. Jangan ke persamaan 6, tidak boleh ya. Jadi ke persamaan 5. Jadi persamaan 7 disubstitusi ke persamaan 5. Kita tulis ulang persamaan 5-nya. 7B tambah 4C sama dengan 19. Kita ganti C-nya ini. Jadi 7B tambah 4 kali negatif 5 kurang 3B bagi 5 sama dengan 19. Supaya lebih mudahnya mengerjakan, kita kalikan kedua ruas ini dengan kali 5. Jadi 7B kali 5 itu 35B. Ini kalikan 5 berarti sisa 4 kali negatif 5 kurang 3B. Ini 19 kali 5 itu 95. Ya, 35B. 4 kali negatif 5 itu negatif 20. 4 kali negatif 3B itu negatif 12B. Nah, ini sama-sama B. Ingat 35 kurang 12 itu adalah 23. Ini pindah ruas berarti jadi 95 tambah 20 sehingga dapat 115. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 23 sehingga menghasilkan B-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nilai B. Nah, untuk B sama dengan 5 kita substitusi ke persamaan 7, boleh juga ke persamaan 6, boleh juga ke persamaan 5. Jadi lebih mudahnya ke persamaan 7. Kita peroleh ganti B-nya 5 sehingga
C sama dengan negatif 5 kurang 3B bagi 5, B nya itu sama dengan 5, sehingga negatif 5 kurang 3 kali 5 bagi 5. Negatif 3 kali 5 itu adalah negatif 15, kurang 5 itu berarti negatif 20. Negatif 20 bagi 5 berarti hasilnya negatif 4. Nah, kita sudah dapat nilai C dengan nilai B, tinggal mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A supaya lebih mudahnya kita substitusi ke persamaan 4. Ya, nilai B dan nilai C disubstitusi ke persamaan 4. Kita tulis ulang dulu persamaan 4-nya. A sama dengan 5 kurang 2B kurang 2C. Ganti nilai B dengan nilai C-nya. Ya, 5 kurang 2 kali 5 kurang 2 kali negatif 4. Negatif 2 kali 5 itu negatif 10. Negatif 2 kali negatif 4 itu positif 8. Jadi 13 kurang 10 dapatnya 3. Nah, kita sudah dapat nilai A, nilai B, nilai C. Yang ditanyakan tadi adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan berurutan A, B, C, yaitu 3, 5, negatif 4. Itu cara penyelesaian contoh soal kedua. Saya kira itu saja materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the ice on it.